Shalom, perkenalkan, kami dari kelompok 11, ada Agustin Hana Putri Sejati, Daniel Osmond, Elaine Tiur Magdalena, dan saya sendiri, Erlina Panggiro. Di sini kami akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Pendekatan Kontekstual dalam Membangun Keaktifan Siswa Kelas 2 SD selama Pembelajaran Online. Berdasarkan judul tersebut, masalah yang kami temukan dalam kelas adalah kurangnya keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung, yang terlihat dari, pertama, siswa tidak menjawab pertanyaan dari guru. Dalam hal ini, beberapa siswa yang berkemampuan belajar rendah cenderung kurang aktif dalam memberikan jawaban atas pertanyaan guru, sehingga guru perlu mengulang beberapa kali pertanyaan yang sama sambil menuntun siswa tersebut untuk dapat memberikan jawaban yang tepat. Yang kedua, siswa tidak mencatat materi, di mana saat guru menginstruksikan siswa untuk menuliskan beberapa hal penting dari materi yang telah dijelaskan, siswa tidak melakukannya. Yang ketiga, siswa tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Hal ini di mana siswa lebih memilih untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berhubungan dengan proses pembelajaran. Misalnya, bermain dengan alat tulisnya sendiri, maupun berbicara dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Permasalahan inilah yang kemudian menimbulkan dampak di dalam proses pembelajaran. Yang pertama, kurangnya fokus siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, tingkat pemahaman materi oleh siswa tidak maksimal yang membuat beberapa siswa mengalami ketertinggalan materi. Yang ketiga, proses pembelajaran tidak efektif, di mana waktu belajar hanya tersita untuk melakukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan proses pembelajaran. Baik, solusi yang diterapkan melalui dampak tersebut adalah menerapkan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran. Nah, seperti yang kami lihat adalah melalui cara guru yang menunjukkan uang kertas dan juga uang logam, lalu meminta siswa untuk menyebutkan nilai nominal dari uang logam tersebut ataupun uang kertas tersebut. Lalu yang kedua, meminta siswa untuk mengambil barang 2 dimensi lalu menyebutkan nama bendanya. Dan juga meminta siswa mengambil barang 3 dimensi lalu juga menyebutkan nama bendanya. Dan yang terakhir adalah meminta siswa untuk mengambil contoh benda atau makanan dan juga minuman yang ada di rumahnya lalu menyebutkan nama benda tersebut dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dari keempat contoh tersebut dapat kita lihat bahwa contoh yang pertama adalah pada mata pelajaran matematika, contoh kedua dan ketiga adalah pada mata pelajaran seni budaya, dan juga yang contoh keempatnya itu adalah pada mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, melalui solusi dan juga dampak tersebut, maka tentunya dalam pendekatan kontekstual ini ada sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh guru dan juga siswa sendiri. Nah, tantangan minor yang dihadapi siswa itu adalah di mana kesulitan jaringan, lalu juga fokus pembelajaran yang terganggu karena kondisi rumah yang tidak memadai atau dalam kondisi ramai ataupun banyak orang lain yang ada di sekitar mereka, sehingga akan membuat mereka gagal fokus. Hal-hal ini adalah hal-hal yang minor, namun ada juga tantangan-tantangan terbesarnya, yaitu yang pertama adalah persiapan gurunya. Nah, persiapan guru dalam mempersiapkan media pembelajaran ataupun bahan ajar yang sinkron, yang harus masuk ke dalam materi tersebut. Lalu juga dikarenakan keterbatasan dari bahan-bahan yang ada. Nah, tapi meskipun demikian, guru juga harus berusaha untuk melakukan inovasi, melakukan suatu ide-ide kreatif yang mengganti bahan-bahan yang seharusnya digunakan saat kelas secara langsung, namun juga bisa didaur ulang dan juga bisa digunakan pada saat kelas secara daring saat ini, seperti saat ini. Hal tersebut merupakan tantangan-tantangannya.
Berdasarkan hasil pengamatan selama 4 minggu, dengan menggunakan pendekatan kontekstual, setiap perilaku, sikap, ataupun pola pikir dari siswa terbentuk ke arah yang lebih baik. Perubahan yang terlihat seperti pertama, siswa membuka kamera sepanjang pembelajaran, kedua, siswa lebih antusias menjawab pertanyaan yang diberikan guru dengan memberikan raise hand ataupun mengangkat tangan secara langsung, ketiga, siswa berani menjawab pertanyaan walaupun jawabannya kurang tepat, keempat, siswa lebih fokus terhadap media pembelajaran yang diperlihatkan guru, kelima, siswa lebih serius mengikuti pembelajaran sinkronus, keenam, siswa lebih aktif mencatat pembelajaran, ketujuh, siswa bersemangat melakukan kegiatan praktik, dan kedelapan, siswa tertantang untuk memperlihatkan benda-benda yang menunjang pembelajaran. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan pendekatan kontekstual dalam membangun keaktifan siswa berjalan dengan baik. Di dalam menjalani perannya, guru Kristen perlu untuk menyadari bahwa setiap kemudahan di dalam menemukan sumber daya merupakan bentuk pewahyuan Allah untuk menyatakan keagungannya. Hal ini diungkapkan oleh Nurwindayani tahun 2020. Selain itu, dalam pendidikan Kristen, seorang guru Kristen mempunyai pedoman di dalam membuat proses pembelajaran yang kontekstual dan kreatif, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Alkitab, menyatakan bahwa Yesus adalah guru agung yang mengajar dengan penuh kasih, jujur, dan tidak memperhitungkan segala sesuatunya. Yang artinya, ia melakukan setiap hal yang dapat membantu pengajarannya, sehingga setiap pendengarnya dapat memiliki pemahaman yang benar. Dan hal ini berbeda dengan para ahli Taurat maupun Farisi yang lebih mengutamakan kemampuan pedagogi, karena Yesus mengajarkan berdasarkan faktor kristologi. Hal ini diungkapkan oleh Siburian tahun 2018. Dalam menjalani perannya secara aktif, guru Kristen perlu menyadari bahwa siswa merupakan pribadi yang telah Allah titipkan kepadanya. Sehingga, segala sesuatu yang diusahakan dalam pendekatan kontekstual harus diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu menjadikan pembelajaran yang berpusat kepada Allah. Namun, guru Kristen tidak dapat bekerja seorang diri saja, melainkan membutuhkan Roh Kudus dalam mendidik secara holistik. Selanjutnya, Allah menggunakan anugerahnya untuk menciptakan siswa segambar dan serupa dengannya, meskipun terbatas dan tidak sempurna. Namun, segala keterbatasan dan ketidaksempurnaan dapat diusahakan dengan kerja keras siswa di dalam membangun keaktifan selama kegiatan belajar mengajar. Menurut Sproul tahun 2014, manusia adalah gambar yang sakral dari Allah, yaitu makhluk yang diberi kapasitas secara unik untuk mencerminkan dan merefleksikan karakter Allah. Selain itu, siswa juga perlu mengusahakan kemampuan yang telah Allah berikan di dalam atributnya yang communicable seperti memiliki perasaan, pola pikir, dan ide yang tertuang di dalam tindakan terhadap pembelajaran di dalam secara online. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka kesimpulan dan saran yang kami ambil adalah melalui pengamatan selama 4 minggu dengan menggunakan pendekatan kontekstual, terdapat perubahan yang terbentuk ke arah yang lebih baik. Perubahan itu terlihat seperti yang pertama, siswa membuka kamera sepanjang pembelajaran, siswa lebih antusias menjawab pertanyaan yang diberikan guru, siswa berani menjawab pertanyaan walaupun jawabannya kurang tepat, siswa lebih fokus terhadap media pembelajaran yang diperlihatkan guru, siswa lebih serius mengikuti pembelajaran, siswa lebih aktif mencatat pembelajaran, siswa bersemangat ketika melakukan kegiatan praktik. Siswa tertantang untuk memperlihatkan benda yang menunjang pembelajaran. Dan saran yang kami ambil adalah agar adanya penelitian lanjutan dalam rentang waktu yang lebih panjang agar dapat mengobservasi respon siswa terhadap pembelajaran. Selanjutnya, bagi seorang guru perlu untuk memperhatikan pentingnya keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran dan cara untuk mengatasi permasalahannya. Penulis juga mengharapkan agar makalah ini dapat menjadi salah satu referensi di dalam dunia pendidikan. Selain itu, penulis juga mengharapkan agar guru ataupun calon guru dapat melakukan penelitian lain, terutama di dalam melihat permasalahan yang berhubungan dengan keaktifan siswa yang diajar. Sekian dan terima kasih.